Salam, baik. Di sini saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 13 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu kaitan antara pembangunan nasional dan pendidikan nasional. Sebelum itu saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Franklin Putra Raja, yang kedua Omega Cornelia Dopen, yang ketiga Sonia Taneo. Materi yang pertama yaitu pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Yang berikut, B. Sistem pendidikan nasional. Sebelum menguraikan lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Jadi, pengertian sistem pendidikan nasional itu sendiri menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang berikut tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Demikian disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang berikut penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan.
serta prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut di atas menimbulkan hak dan kewajiban bagi masyarakat, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak dan kewajiban ini akan diuraikan pada artikel berikut. Yang berikut, C. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumbuh pada manusia dan masyarakat. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia. Konsep indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan semuanya terkait dengan proses pergolakan sosial yang berlangsung dalam 3 dasawarsa berakhir sejak tahun 60-an. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, mencakup pembangunan manusia sebagai insan, memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia sebagai segi estetika maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohani, kepribadian, dan kejuangan. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat tutur membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan persyaratan dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada 4 kebijakan pokok dalam upaya meningkatkan SDM, yaitu peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusia seperti jasmani dan rohani serta kualitas kehidupannya, seperti perumahan dan pemukiman yang sehat, peningkatan kualitas SDM yang produktif, dan upaya pemerataan penyebaran peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam pemanfaatan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan, serta pengembangan yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur melalui SDM yang unggul, tangguh, berkualitas baik serta fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini terdapat beberapa hal yang harus diprioritaskan utama dalam pembangunan kualitas SDM. Antara lain adalah sistem pendidikan yang bermutu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.